Namaku Raka. Usia 17 tahun. Aku tinggal di kota kecil yang tenang, dikelilingi hutan pinus dan kabut yang sering turun di pagi hari. Tak ada yang benar-benar menarik di kota ini, kecuali satu hal, sekolah tua yang terbakar. Bangunan itu berdiri di ujung utara kota, dikelilingi pagar berkarat dan ilalang tinggi. Sudah 20 tahun lamanya ditinggalkan. Dulu, katanya, itu adalah sekolah menengah unggulan. Tapi suatu malam, terjadi kebakaran hebat. Konon, satu kelas penuh murid terkunci di dalam ruang kelas saat api menyebar. Tidak ada yang selamat. Dan sejak saat itu, tak ada yang berani mendekatinya. Orang-orang menyebutnya, gedung arwah diam. Karena tak pernah terdengar suara dari sana, tapi banyak yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik jendela yang gelap. Aku bukan tipe orang yang percaya begituan. Sampai suatu malam, aku bermimpi, mimpi yang aneh dan terlalu nyata. Aku berdiri di lorong sekolah yang hangus. Dindingnya hitam, bau gosong menyengat. Di ujung lorong, ada sebuah kelas dengan pintu terbuka. Di dalamnya, penuh siswa duduk diam. Seragam mereka lusuh, kepala mereka tertunduk. Tapi saat mereka mengangkat wajahnya, mereka tidak punya wajah. Hanya kulit datar, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Keesokan harinya di sekolah, aku mencoba melupakan mimpi itu. Tapi tak bisa. Apalagi ketika Dion, sahabatku sejak kecil, tiba-tiba berkata, "Lo dengar cerita soal sekolah tua itu, Ra?" Katanya malam ini ada gerhana. Malam paling cocok buat mereka muncul. Aku hanya tertawa. Lo percaya kayak gituan? Tapi Dion tersenyum kecil. Gue udah ajak Ilham sama Rino. Malam ini, kita masuk ke sana. Lo ikut, kan? Aku ragu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang mendorong. Bukan karena tantangan, tapi karena rasa tertarik yang aneh. Seperti dipanggil. Malam itu, aku menatap bulan perlahan tertutup bayangan bumi. Dan di dalam hatiku, satu pertanyaan mengganggu. Kenapa mimpi itu terasa seperti kenangan? Jam menunjukkan pukul 11.47 malam saat kami berdiri di depan pagar berkarat itu. Aku, Dion, Ilham, dan Rino, berempat, berbekal senter kecil dan nyali yang mulai goyah. Kabut malam menggantung tebal. Dan suara jangkrik seolah berhenti seketika saat kami melangkah ke halaman. Tanahnya lembab. Bau asap masih samar-samar tercium dari reruntuhan. Padahal kebakaran itu terjadi 2 dekade lalu. Apa kalian yakin ini ide bagus? Ilham berbisik. Suara gemetar. Dion tertawa pelan. Kalau lo takut, pulang aja. Tapi jangan nangis kalau besok cerita kita viral. Aku diam saja. Jantungku berdetak cepat. Rasanya langkahku berat. Seperti setiap gerakan menuntunku ke tempat yang harusnya tidak boleh aku dekati. Kami menyusuri lorong utama sekolah. Bekas ket dinding yang mengelupas tampak seperti tangan-tangan membusuk yang menjulur dari tembok. Bau kayu terbakar masih menusuk hidung. Lantai retak di beberapa bagian. Dan kaca-kaca jendela pecah berserakan. Senter Dion menyorot papan tulis yang sudah menghitam. Penuh coretan tak jelas. Salah satunya seperti angka-angka yang diulang terus-menerus. 1919. 1919. Kami tiba di depan ruang kelas paling ujung, ruang yang pernah muncul dalam mimpiku. Pintu kayunya hangus separuh, dan papan namanya masih tergantung miring. Kelas 9C. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Nafasku berembun. Jangan masuk dulu, kataku pelan. Kenapa? Rino menoleh, keningnya berkerut. Aku menelan ludah. Aku pernah lihat kelas ini. Semua menatapku, bingung. Tapi cuma dalam mimpi, lanjutku. Malam sebelumnya, aku lihat isi kelas ini penuh siswa. Tapi mereka nggak punya wajah. Tawa Dion terhenti. Rino melirik Ilham. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik, sampai pintu kelas terbuka sendiri, perlahan,
dengan suara berderit panjang seperti jeritan. Krere, tak ada angin. Tak ada yang menyentuhnya. Hanya lorong yang mendadak sunyi senyap. Kami terpaku. Tapi seperti tersihir. Langkah kakiku bergerak sendiri. Senter di tanganku bergetar. Dan saat aku mengintip ke dalam ruangan itu, mereka ada di sana. Lagi, deretan murid-murid dengan seragam terbakar, duduk kaku. Kepalanya perlahan mendongak. Dan sekali lagi, aku melihatnya. Kulit datar. Tanpa wajah. Aku membeku di ambang pintu kelas itu, menatap deretan sosok tanpa wajah yang duduk diam seperti patung. Suasana begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Senter di tanganku bergetar tak terkendali. Tapi aku tak berani mengalihkan pandangan. Dion menarik lenganku dengan pelan, seolah membujukku untuk mundur. Raka, ayo keluar dari sini. Suaranya bergetar. Namun, tiba-tiba, udara di sekitarku berubah. Rasanya seperti ada tekanan berat yang menekan dada, membuat napasku sesak. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Tubuhku terpaku, seperti dirantai. Lalu, datanglah bisikan, tanpa suara. Aku tahu ini mustahil, tapi aku merasakan sebuah gelombang pesan masuk langsung ke dalam pikiranku. Kata-katanya samar, terpecah-pecah, tapi jelas mengandung kesedihan yang dalam. Tolong bantu kami, jangan biarkan kami terlupakan. Sosok-sosok itu perlahan mulai berdiri, bergerak mendekat tanpa suara, tanpa ekspresi, hanya tatapan kosong yang menusuk jiwa. Aku hampir pingsan. Raka! Dion mengguncang bahuku. Aku tersentak dan berbalik, mendapati teman-temanku sudah siap berlari. Tapi aku tahu, aku belum bisa pergi. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Sebelum kami berlari keluar, aku menangkap sesuatu di ujung kelas. Sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja guru. Sampulnya penuh debu dan hangus, tapi masih terbaca jelas. Catatan kelas 9C. Hatiku berdetak kencang. Aku tahu, ini mungkin kunci dari semua misteri. Ketika kami keluar dari sekolah tua itu, kabut malam menyambut kami seperti selimut dingin. Kami semua terdiam, memikirkan apa yang baru saja kami lihat dan alami. Di perjalanan pulang, pikiranku kacau. Apakah aku benar-benar melihat arwah para siswa? Apa yang membuat mereka terjebak? Dan mengapa aku merasa, aku harus kembali? Keesokan harinya, aku tidak bisa fokus di sekolah. Pikiran tentang kelas penuh siswa tanpa wajah itu terus menghantui. Bahkan saat pelajaran berlangsung, aku sibuk membuka-buka ponsel, mencoba mencari informasi soal sekolah tua yang terbakar itu. Aku menemukan sebuah artikel lama di situs berita lokal. Tanggalnya hampir 20 tahun yang lalu. Judulnya, Tragedi Kelas 9C, Kebakaran Maut di Sekolah Negeri 7. Menurut artikel itu, pada malam yang sama saat kebakaran, kelas 9C terkunci dari luar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan murid-murid dan guru mereka. Penyelidikan menyimpulkan bahwa korsleting listrik adalah penyebab kebakaran, tapi banyak yang meragukan itu. Ada satu catatan penting. Catatan dari seorang guru wali kelas yang menghilang setelah kejadian. Aku merasa ini yang harus aku cari. Aku mengajak Dion, Ilham, dan Rino untuk kembali ke sekolah tua malam ini. Kali ini, kami harus mencari catatan kelas 9C, buku yang aku lihat kemarin. Ketika malam tiba, kami kembali ke sekolah dengan perasaan berbeda. Kali ini aku membawa senter lebih besar, kamera, dan perekam suara. Kami menyusuri lorong-lorong yang sama, tapi suasana terasa lebih berat, lebih gelap. Di dalam kelas 9C, kami mulai mencari di antara reruntuhan. Debu beterbangan saat kami menggeser puing-puing. Lalu, di bawah meja guru, aku menemukan sebuah buku lusuh yang hampir terbakar. Sampulnya terbakar sebagian, tapi masih bisa terbaca. Catatan harian Pak Anwar. Dengan hati-hati, aku membuka halaman demi halaman. Di sana tertulis kisah misterius. Hari ini murid-murid menunjukkan perubahan aneh. Mereka sering berbicara sendiri dan menatap kosong. Aku mulai takut ada sesuatu yang salah dengan sekolah ini.
Aku merasa ada kehadiran yang mengawasi kami. Jika sesuatu terjadi, aku harap seseorang bisa menemukan catatan ini. Semakin aku membaca, aku merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulang. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan bisikan halus terdengar dari lorong. Teman-temanku terlihat panik. Aku tahu malam ini bukan sekadar petualangan iseng. Ada rahasia kelam yang ingin terungkap. Dan aku mungkin sudah terlalu dalam untuk mundur. Kami berempat berdiri di dalam kelas 9C yang suram, dengan buku catatan Pak Anwar di tangan. Suasana mencekam menusuk tulang, ditambah bisikan-bisikan halus yang semakin lama semakin jelas terdengar, seolah berasal dari dinding-dinding yang hangus. Dion mencoba menenangkan kami. Mungkin itu cuma angin lewat, santai. Tapi aku tahu, itu bukan angin. Saat aku membaca lebih jauh, catatan itu mengungkap sebuah rahasia gelap. Pak Anwar menulis tentang adanya sosok misterius yang muncul setiap malam di sekolah, memperingatkan agar murid-muridnya berhati-hati. Dia juga mencatat bahwa ada beberapa siswa yang hilang secara misterius beberapa bulan sebelum kebakaran. Tiba-tiba, lampu senterku berpendar aneh. Bayangan hitam melintas cepat di belakang kami, dan suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari lorong. Ilham menjerit dan menoleh ke arah suara itu, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. "Guys, kita harus keluar dari sini," seru Rino. Panik. Aku ragu sejenak, tapi suara yang aku dengar dalam pikiranku tadi malam kembali terngiang. "Tolong, jangan biarkan kami terlupakan." Aku menguatkan diri. "Tunggu, kita belum tahu semuanya. Kita harus cari tahu siapa yang hilang, dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Dion mengangguk pelan. "Oke, kita cari lebih banyak bukti." Kami memutuskan untuk meninggalkan ruang kelas 9C untuk sementara dan masuk ke ruang guru yang juga terbakar parah, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat kami membuka pintu ruang guru, udara menjadi lebih dingin, hampir seperti napas es. Di sudut ruangan, sebuah kotak besi berkarat menarik perhatianku. Kupaksa membuka kotak itu, dan di dalamnya ada beberapa surat dan foto-foto lama murid-murid yang hilang. Aku memegang satu foto yang gambarnya agak pudar. Sekelompok siswa kelas 9C sedang tersenyum ceria, tapi ada satu sosok di pojok foto yang wajahnya tampak samar, seperti disembunyikan bayangan. "Ini dia," bisikku. Kami sadar. Malam ini perjalanan kami baru saja dimulai. Ada bayangan masa lalu yang harus kami ungkap, sebelum rahasia kelam itu semakin dalam menggerogoti. Kami duduk mengelilingi foto-foto lama itu di dalam ruang guru yang remang-remang. Suasana semakin dingin, udara seperti membeku, dan bayangan-bayangan samar berkelebat di sudut ruangan. Suara bisikan terdengar makin jelas, tapi tetap tak berbentuk kata, hanya perasaan yang menusuk hati. Aku membuka surat-surat yang ada di dalam kotak besi itu. Surat-surat itu tampaknya ditulis oleh murid-murid kelas 9C beberapa waktu sebelum tragedi. Isinya penuh ketakutan dan permintaan tolong. Ada satu surat yang menarik perhatianku. "Kami tidak ingin meninggal seperti ini. Kami dijebak di sini, dan setiap malam kami terperangkap dalam kelas yang terbakar. Tolong, berikan kami keadilan dan biarkan kami beristirahat dengan tenang." Tiba-tiba, seluruh ruangan diselimuti hawa berat. Sebuah sosok samar muncul di tengah ruangan. Sosok seorang anak perempuan dengan seragam sekolah yang hangus, tanpa wajah. "Jangan takut." Suara itu terdengar langsung di pikiranku. "Kami adalah arwah yang terperangkap. Kami bersumpah akan menuntut keadilan dan membebaskan diri hanya jika kebenaran terungkap." Dion menggenggam tanganku. "Raka, apa kita harus membantu mereka?" Aku menelan ludah. "Iya. Kita tidak bisa membiarkan mereka terjebak selamanya." Tiba-tiba pintu ruang guru tertutup keras, dan kami terjebak di dalam. Lampu senter kami berkedip-kedip, dan sosok-sosok tanpa wajah mulai mengelilingi kami, mengulang sumpah mereka dengan suara yang bergema. "Keadilan! Keadilan! Keadilan!" Rasa takut hampir membuat kami menyerah. Tapi aku tahu ini adalah panggilan untuk menyelesaikan misteri yang lebih besar. Kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran ini dan kenapa mereka dijebak, kataku dengan suara tegas. Ilham membuka ponselnya dan berbisik,
Ada catatan arsip lama di perpustakaan kota tentang kasus kebakaran dan investigasi yang dihentikan secara misterius. Aku mengangguk. Besok kita ke sana. Ini satu-satunya cara. Dengan tekad baru, kami menunggu pagi datang, siap menghadapi rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Pagi datang dengan udara dingin yang menggigit. Kami berempat bergegas menuju perpustakaan kota, tempat aku yakin akan menemukan petunjuk penting. Gedung perpustakaan tua itu sepi, dengan rak-rak buku tinggi yang berdebu, menyimpan arsip-arsip lama yang hampir terlupakan. Kami mencari bagian arsip berita dan dokumen terkait kebakaran sekolah 20 tahun lalu. Setelah beberapa jam menggali tumpukan koran dan laporan, Dion menemukan sebuah folder kuning bertuliskan, Investigasi Kebakaran Sekolah Negeri 7. Dengan hati-hati, kami membuka folder itu dan mulai membaca. Kebakaran besar terjadi di Sekolah Negeri 7 pada malam 12 Mei 2004. Penyelidikan awal menyebutkan korsleting listrik sebagai penyebab, namun ditemukan sejumlah bukti yang mengarah pada adanya unsur kesengajaan. Investigasi mendadak dihentikan tanpa penjelasan. Di dalam folder itu juga terdapat surat-surat dan memo dari guru dan staf sekolah, yang menyebutkan adanya ancaman dari pihak tertentu agar mereka diam. Aku merasakan darahku berdesir. Ada yang menutup-nutupi ini sejak awal, kataku pelan. Rino menambahkan, kalau begitu, kita harus mencari siapa yang mendapat keuntungan dari kebakaran ini. Aku mengingat kata-kata arwah di sekolah. Mereka ingin keadilan. Kita harus gali lebih dalam. Mungkin ada saksi hidup atau dokumen lain yang belum diungkap. Ilham kemudian menyarankan, bagaimana kalau kita tanya penduduk lama di sekitar sekolah? Mungkin mereka tahu sesuatu. Dengan rencana baru, kami meninggalkan perpustakaan. Semakin dalam kami menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang menghadang. Namun, aku yakin, kebenaran harus diungkap, untuk melepaskan arwah-arwah itu dari penderitaan mereka. Hari itu, kami berempat mendatangi rumah-rumah warga tua yang tinggal di sekitar bekas lokasi sekolah terbakar. Suasana agak tegang, karena sebagian dari mereka enggan membicarakan tragedi itu. Akhirnya, seorang pria tua bernama Pak Harun bersedia berbicara. Ia dulu pernah menjadi penjaga malam di sekolah tersebut. Dengan suara pelan tapi tegas, Pak Harun mulai bercerita. Waktu itu, malam sebelum kebakaran, aku melihat beberapa orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar sekolah. Mereka bukan orang biasa. Ada aura aneh dari mereka. Aku sempat mau lapor, tapi mereka mengancam akan membuat masalah kalau aku ikut campur. Aku mencatat setiap kata, merasakan ketegangan yang ia rasakan dulu. Apakah ada yang tahu siapa mereka? Tanyaku. Pak Harun menggeleng. Tidak jelas. Tapi ada rumor, kebakaran itu sengaja dibuat supaya sebuah proyek pembangunan sekolah baru bisa berjalan cepat, dan beberapa orang bisa mengambil keuntungan dari tanah lama. Ilham menambahkan, jadi ada motif ekonomi di balik tragedi ini. Pak Harun mengangguk. Benar, tapi itu semua hanya rumor. Yang pasti, banyak yang menutup mulut karena takut. Kami sadar, semakin dekat kami pada kebenaran, semakin besar risiko yang harus kami hadapi. Saat hendak pulang, tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang rumah Pak Harun. Kami menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan gelap yang cepat menghilang. Rasa takut dan penasaran bercampur. Kami harus terus maju. Kebenaran menanti, tapi bahaya pun mengintai. Malam itu, suasana jadi tegang. Setelah wawancara dengan Pak Harun, kami pulang ke tempatku dengan kepala penuh pertanyaan dan perasaan tidak nyaman. Di sepanjang perjalanan, bayangan gelap seolah mengikuti kami dari kejauhan. Sesampainya di rumah, aku mencoba menghubungi Dion dan Ilham untuk membahas langkah selanjutnya. Namun, tiba-tiba ponselku berdering dengan nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku angkat telepon itu. Suara berat dan dingin terdengar di seberang. Berhenti menyelidik, atau kamu akan menyesal seumur hidup. Jantungku berdegup kencang. Aku balas dengan tegas. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Telepon itu segera diputus. Dion dan Ilham datang segera, dan aku menceritakan ancaman itu. Mereka sudah mulai gerak,
ujar Dion. Malam itu, kami berempat berkumpul dan sepakat untuk waspada. Tapi rasa takut bukan untuk menghalangi, melainkan untuk memberi kami keberanian lebih. Keesokan harinya, saat kami menuju sekolah terbakar lagi, sesuatu aneh terjadi. Pintu gerbang yang biasanya terbuka, kini terkunci rapat dan tertutup dengan rantai besar. Tiba-tiba, suara-suara bisikan terdengar dari balik reruntuhan, seperti peringatan. Jangan ulangi kesalahan yang dulu. Pergilah sebelum terlambat. Ilham menatapku dengan serius. Ini bukan hanya soal misteri sekolah, ini soal nyawa. Kami sadar, bahaya sudah sangat dekat. Namun tekad kami tak surut. Kami harus terus maju. Pagi itu, kami kembali ke sekolah yang terbakar. Rantai besar yang mengunci gerbang menjadi simbol perlawanan yang harus kami hadapi. Aku melihat sekeliling, mencari cara untuk masuk tanpa memancing perhatian. Dion lalu mengeluarkan alat kecil dari tasnya, sebuah tang potong. Kita harus hati-hati. Kalau ketahuan, bisa berbahaya, katanya sambil mulai memotong rantai. Dengan napas tertahan, kami menunggu. Tang itu mengeluarkan suara keras. Rantai perlahan terputus. Pintu gerbang terbuka dengan suara berderit yang menusuk. Kami masuk. Langkah kami bergema di antara reruntuhan dan abu. Suara bisikan arwah masih terdengar samar, menyertai langkah kami. Tiba-tiba, di dekat ruang kelas 9C yang dulu menjadi pusat tragedi, kami menemukan sebuah lubang tersembunyi di lantai. Tampak seperti pintu menuju ruang bawah tanah atau ruang penyimpanan rahasia. Ilham merogoh senter dan masuk ke lubang itu. Ini dia tempat yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Aku merasakan jantung berdebar. Apa yang akan kami temukan di sana? Bukti-bukti yang selama ini disembunyikan? Kami turun perlahan ke ruang bawah tanah gelap. Udara pengap dan bau apek menyergap. Di sana, tersebar tumpukan dokumen, foto-foto lama, dan benda-benda yang sepertinya sengaja disembunyikan. Sebuah buku harian tua menarik perhatianku. Kubuka dan mulai membaca. Malam itu, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya. Mereka merencanakan kebakaran itu. Aku harus menemukan keberanian untuk melaporkan. Buku harian itu milik salah satu guru yang hilang setelah kebakaran. Ini kunci untuk membuka misteri, kataku pada teman-teman. Tapi sebelum kami sempat mencari lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari atas. Ada yang mendekat. Kami cepat bersembunyi. Napas tertahan. Kami bersembunyi di balik tumpukan kotak dan dokumen tua di ruang bawah tanah itu. Suara langkah kaki berat semakin dekat, menggetarkan lantai yang sudah rapuh. Nafas kami serentak tertahan, seolah seluruh waktu berhenti. Dari celah gelap, sosok tinggi dengan jaket hitam muncul. Wajahnya tertutup topi. Tapi aura dingin dan penuh ancaman terpancar jelas. Ia membawa sebuah lampu senter dan mulai menyinari satu persatu sudut ruangan. "Siapa kalian?" Suara serak itu memecah keheningan. Ilham hampir ingin menjawab, tapi aku menggenggam lengannya, memberi isyarat untuk tetap diam. Kami tahu, jika ketahuan, bisa berakhir fatal. Sosok itu melangkah mendekat. Lampu senter menyorot tepat di atas tumpukan dokumen yang kami sembunyikan. Dengan cepat, ia meraih beberapa dokumen dan melemparnya ke lantai. Aku merasakan detak jantung berlari. Saat sosok itu membungkuk, aku berdiri pelan dan berkata dengan suara tegas, "Kami mencari kebenaran. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Kami tahu ada yang menutup-nutupi." Sosok itu membeku, lalu tertawa dingin. "Kalian terlalu jauh masuk ke wilayah berbahaya. Hentikan, atau kalian akan menyesal." Tanpa basa-basi, ia berbalik dan meninggalkan ruang bawah tanah, membiarkan kami dalam kegelapan. Setelah napas kami kembali normal, Dion berkata, "Ini sudah bukan soal takut lagi. Mereka benar-benar ingin menyembunyikan sesuatu." Aku menatap buku harian itu. Kita harus lanjutkan, tidak peduli risiko. Dengan tekad yang semakin kuat, kami keluar dari ruang bawah tanah, sadar bahwa kebenaran bukan hanya tentang mengungkap masa lalu, tapi juga menyelamatkan masa depan. Setelah kejadian di ruang bawah tanah,
kami memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang sudah kami temukan. Buku harian guru yang hilang itu menjadi kunci utama. Di dalamnya tercatat nama-nama dan kejadian yang selama ini disembunyikan. Kami kembali ke perpustakaan untuk menyalin dokumen dan menghubungkan titik-titik yang tersebar. Ilham berhasil menemukan arsip berita lama yang membahas konflik internal di sekolah, termasuk perselisihan antara kepala sekolah dengan sekelompok orang berpengaruh di daerah itu. Dion, dengan bantuan jaringan teman-temannya, berhasil mengungkap adanya kontrak pembangunan yang diberikan secara tiba-tiba tak lama setelah kebakaran. Semua mengarah pada sebuah konspirasi besar yang melibatkan orang-orang yang ingin menguasai tanah sekolah. Aku merasa bulu kuduk berdiri ketika membaca bagian terakhir buku harian guru itu. Mereka membakar sekolah bukan hanya untuk tanah, tapi untuk menutupi sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasi beberapa orang penting. Malam itu, kami berempat duduk bersama di kamar, menyusun strategi untuk mengungkapkan semua ini kepada publik. Tapi ada satu hal yang membuatku waspada. Di balik semua dokumen itu, ada ancaman nyata. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan singkat masuk. Berhenti sekarang, atau keluarga kamu akan menanggung akibatnya. Aku menatap layar dengan campuran takut dan marah. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Kami harus membuka tabir gelap ini, apapun risikonya. Pesan itu terus terngiang di kepalaku. Aku tahu, ancaman itu bukanlah isapan jempol. Mereka tidak hanya mengincar kami, tapi juga keluarga kami yang tak bersalah. Ilham, Dion, dan Rina berkumpul di rumahku malam itu. Aku menunjukkan pesan ancaman yang kuterima. Wajah mereka terlihat serius, campuran antara takut dan marah. Kita harus berhati-hati. Tapi berhenti bukan pilihan, kata Ilham dengan nada tegas. Kebenaran harus terungkap. Kami mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih waspada. Rina menyarankan untuk meminta perlindungan dan melibatkan media yang terpercaya. Namun, malam berikutnya, rumah Dion diteror. Pintu depan dilempari batu dan kaca pecah berserakan di halaman. Tidak ada korban fisik, tapi pesan jelas, kami sedang diawasi. Semua semakin panas, dan ketegangan makin meningkat. Aku mencoba menghubungi keluargaku, memberitahu agar mereka selalu waspada dan jangan keluar malam. Suatu malam, ketika aku sendirian di kamar, suara ketukan halus di jendela membuatku terlonjak. Di luar, hanya gelap dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Aku tahu, ini baru permulaan. Mereka ingin membuat kami takut, berharap kami menyerah. Tapi kami lebih kuat dari itu. Kami tidak akan membiarkanmu mengalahkan kami, kataku pada bayangan malam. Ketegangan semakin memuncak. Setelah insiden di rumah Dion, kami semua sepakat untuk tetap bersatu dan saling menjaga. Kami tahu musuh kami bukan sekadar bayangan, melainkan seseorang yang sangat berkuasa dan berani mengorbankan segalanya untuk menyembunyikan kebenaran. Malam itu, kami bertiga, aku, Ilham, dan Rina, bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Kami membahas cara agar informasi yang kami miliki bisa tersebar tanpa membahayakan siapapun. Tapi bagaimana caranya? Mereka bisa memantau setiap langkah kita, kata Rina cemas. Ilham menarik napas dalam. Kita harus cari cara untuk mempublikasikan bukti ini secara anonim. Media sosial bisa jadi alat yang ampuh. Aku mengangguk. Kita juga perlu lindungi keluarga masing-masing. Jangan sampai mereka jadi korban. Kami membagi tugas. Ilham dan Dion akan menghubungi wartawan investigasi yang bisa dipercaya, sementara aku dan Rina mengatur keamanan keluarga. Keesokan harinya, saat aku dan Rina sedang mengawasi rumah, tiba-tiba lampu depan rumah mati mendadak. Suasana menjadi gelap gulita. Terdengar suara langkah berat dari luar. Siapa di sana? Aku teriak. Tak ada jawaban. Hanya bisikan dingin yang menusuk. Kalian tidak akan pernah lepas. Namun kali ini aku tak merasa takut, melainkan lebih bertekad. Aku mengangkat ponsel dan menyalakan senter, menatap ke arah suara itu. Tapi yang kutemui hanyalah bayangan yang menghilang dalam gelap. Aku tahu, perjuangan kami belum selesai. Malam ini kami melawan dalam gelap.
Tapi besok adalah hari untuk membuka tabir kebenaran. Malam itu adalah titik balik. Setelah serangkaian ancaman dan intimidasi, kami sadar bahwa hanya satu jalan yang bisa kami tempuh, mengungkap semua kebenaran secara terbuka. Ilham berhasil menghubungi seorang jurnalis investigasi bernama Maya, yang terkenal berani dan tidak takut menghadapi tekanan. Kami bertemu dengannya di sebuah kafe yang penuh dengan suara riuh tapi penuh rahasia. Maya mendengarkan semua cerita kami dengan seksama, mencatat setiap detail dan menatap serius ketika aku menunjukkan dokumen serta buku harian yang kami temukan. Kalian berani sekali. Ini bukan perkara kecil, katanya pelan. Tapi saya akan membantu kalian mengungkap ini, dengan syarat kita harus berhati-hati dan terorganisir. Selama beberapa hari berikutnya, Maya mulai menyusun laporan investigasi, menghubungkan bukti-bukti dengan data yang ia punya. Namun, semakin dekat kami pada kebenaran, tekanan semakin besar. Suatu malam, rumah Maya dilempari cat merah dengan pesan, "Berhenti," yang terukir besar di tembok. Tapi kali ini, kami tidak mundur. Di tengah ketegangan itu, aku menemukan surat yang ditinggalkan di meja kerja di sekolah yang terbakar, sebuah surat rahasia dari guru yang hilang. Jika kalian menemukan surat ini, ketahuilah bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan. Jangan biarkan ketakutan membungkam kalian. Dengan semangat baru, kami siap melanjutkan perjuangan. Kami tahu, jalan ini penuh bahaya. Tapi inilah satu-satunya cara untuk memberi keadilan bagi sekolah yang terbakar dan jiwa-jiwa yang hilang di dalamnya. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Maya merilis laporan investigasi lengkapnya di sebuah portal berita nasional. Judulnya tajam dan menggugah. Kebakaran sekolah. Konspirasi kelam yang disembunyikan bertahun-tahun. Laporan itu mengungkapkan bukti-bukti kuat tentang pembakaran sengaja yang dilakukan untuk menutup kasus korupsi dan perebutan lahan. Nama-nama pejabat hingga pengusaha yang terlibat ikut terbongkar. Aku, Ilham, Dion, dan Rina merasakan campuran lega dan ketegangan. Di satu sisi, kebenaran telah tersiar. Di sisi lain, kami tahu masih ada risiko besar. Tak lama setelah publikasi, media terus mengorek lebih dalam, masyarakat mulai berdiskusi hangat, dan aparat keamanan mulai bergerak melakukan penyelidikan ulang. Namun, tekanan datang dari pihak yang tidak terima. Kami menerima ancaman baru yang lebih intens, termasuk pengawasan ketat di sekitar rumah. Tapi ada kabar baik juga. Beberapa korban kebakaran dan keluarga mereka mulai muncul ke publik, menceritakan pengalaman mereka dan mendukung pengungkapan ini. Kekuatan kami bertambah ketika suara-suara yang dulu terbungkam kini bersatu. Sekolah yang terbakar itu bukan lagi sekadar kenangan kelam, tapi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Aku menatap langit malam, berharap ini adalah awal dari akhir kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Setelah laporan investigasi tersebar, kehidupan kami berubah drastis. Ada tekanan besar, tapi juga dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Pihak berwenang akhirnya membuka penyelidikan ulang. Para pejabat yang dicurigai mulai diperiksa, dan saksi-saksi lama yang sebelumnya takut bicara kini muncul memberikan kesaksian. Kami menjadi saksi utama dalam proses ini, meski tidak mudah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Namun, setiap langkah kecil memberi kami harapan. Suatu hari, aku menerima undangan resmi dari polisi untuk hadir dalam sebuah konferensi pers bersama keluarga korban dan para saksi. Di depan kamera dan publik, aku berani menyuarakan isi hati dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sekolah ini bukan hanya bangunan yang terbakar, tapi masa depan kami yang hampir hilang. Hari ini, kami berdiri bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk semua yang pernah dirugikan. Sambil menatap keluarga dan teman-teman yang mendukung, aku merasa beban berat mulai terangkat. Malam itu, aku pulang dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Kebenaran akhirnya membebaskan kami dari belenggu ketakutan dan kebohongan. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Keadilan harus ditegakkan hingga tuntas. Setelah pengungkapan besar, kasus kebakaran sekolah itu pun memasuki babak baru, pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Kami menghadapi lawan yang kuat dan licik, yang berusaha membungkam suara kami melalui berbagai cara,
dari intimidasi sampai manipulasi hukum. Aku, Ilham, Dion, dan Rina menjadi saksi utama di pengadilan. Setiap kali naik ke meja saksi, aku merasakan tekanan yang begitu besar, bukan hanya dari para terdakwa, tapi juga dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Pihak lawan mengajukan pembelaan yang rumit, mencoba meragukan kredibilitas bukti dan saksi. Tapi Maya dan timnya terus memberikan dukungan, menyediakan bukti-bukti tambahan yang memperkuat kasus kami. Di luar pengadilan, dukungan masyarakat semakin kuat. Demonstrasi damai berlangsung di depan gedung pengadilan, mendesak keadilan ditegakkan. Aku sering teringat pesan guru yang hilang itu. Jangan biarkan ketakutan membungkam kalian. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat, demi semua korban dan demi kebenaran. Pertarungan ini belum usai, tapi kami sudah berjalan jauh. Keadilan mungkin lambat, tapi kami yakin tidak akan pernah terlambat. Hari-hari di pengadilan terasa panjang dan melelahkan. Namun, setiap sidang membawa kami lebih dekat pada keadilan yang kami nanti-nantikan. Pihak terdakwa mulai kehilangan pijakan. Saksi-saksi tambahan muncul dan menguatkan bukti-bukti yang sudah ada. Kami melihat retakan dalam dinding kebohongan yang selama ini mereka bangun. Di luar ruang sidang, masyarakat terus memberi dukungan yang luar biasa. Demonstrasi dan dukungan moral membuat kami semakin kuat dan percaya bahwa kebenaran akan menang. Suatu malam, saat aku pulang dari persidangan, aku mendapat telepon dari Ilham. Suaranya penuh harap. Mereka mulai mengakui beberapa kesalahan. Kita di jalur yang benar. Rasa lega perlahan mengisi hatiku. Meski perjalanan masih panjang, ada cahaya di ujung terowongan ini. Aku teringat kembali pada sekolah yang terbakar, tempat yang dulu menjadi saksi bisu tragedi. Kini, tempat itu menjadi simbol perjuangan kami. Harapan itu menguat. Kami tahu, setelah gelap pasti ada terang. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak dengan awak media, keluarga korban, dan berbagai pihak yang menantikan putusan hakim. Suasana tegang terasa di udara. Aku, Ilham, Dion, dan Rina duduk berdampingan, saling menguatkan dengan tatapan penuh harap. Hakim mulai membacakan keputusan dengan suara tegas. Ia menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas pembakaran sekolah secara sengaja dan berbagai tindak pidana terkait lainnya. Beberapa pejabat dan pengusaha yang terlibat divonis hukuman berat, termasuk penjara puluhan tahun dan denda besar. Tangisku pecah saat mendengar kata-kata hakim. Akhirnya, kebenaran menang. Keadilan ditegakkan untuk sekolah kami yang terbakar dan jiwa-jiwa yang pernah hilang. Masyarakat menyambut putusan ini dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Para keluarga korban pun bisa bernapas lega, merasakan keadilan yang sudah lama mereka tunggu. Di luar gedung pengadilan, aku menatap langit cerah, bersyukur perjuangan ini tidak sia-sia. Sekolah mungkin sudah tiada, tapi semangat kami akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa kebenaran dan keadilan tidak pernah bisa dipadamkan. Setelah keputusan pengadilan yang adil, suasana di kampung kami mulai berubah. Meski sekolah lama sudah terbakar dan tak bisa lagi berfungsi, semangat untuk membangun kembali tidak pernah padam. Kami semua, termasuk para keluarga korban, murid-murid, dan warga sekitar, berkumpul untuk merencanakan pembangunan sekolah baru. Rina dan Dion yang selama ini aktif menggalang dana, mulai mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan penggalangan donasi. Aku dan Ilham membantu dalam koordinasi serta menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah dan komunitas. Sekolah baru ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol harapan dan semangat baru. Kami ingin sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, sekaligus mengenang perjuangan yang telah kami lalui. Meski masih ada bayang-bayang trauma, kami yakin dengan bersama-sama, luka lama bisa sembuh perlahan. Suatu sore, ketika aku berdiri di tanah kosong tempat sekolah baru akan dibangun, angin berhembus lembut seolah mengantar doa dan harapan. Ini bukan hanya tentang membangun sekolah, tapi membangun masa depan yang lebih cerah untuk generasi berikutnya. Waktu berjalan cepat. Sekolah baru hampir rampung dibangun, dan suasana di kampung semakin hidup dengan semangat baru.
Rina dan Dion sibuk menyiapkan acara grand opening yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemerintah, dan tentu saja para murid serta keluarga mereka. Aku dan Ilham ikut membantu mengatur acara, mulai dari dekorasi hingga susunan acara. Semua orang tampak antusias, merasa bahwa ini adalah momen bersejarah yang pantas dirayakan. Di tengah persiapan, aku sempat merenung. Perjalanan panjang dari tragedi kebakaran, pengungkapan kebenaran, hingga akhirnya membangun kembali sekolah ini, terasa seperti sebuah mukjizat kecil. Tapi aku tahu, keberhasilan ini bukan hanya karena kami, melainkan juga kekuatan komunitas yang saling mendukung dan tidak pernah menyerah. Saat malam menjelang, lampu-lampu di sekolah baru mulai dinyalakan, memancarkan cahaya hangat yang mengusir gelap masa lalu. Aku tersenyum dan berharap sekolah ini menjadi tempat di mana anak-anak bisa belajar dengan aman dan bahagia, jauh dari bayang-bayang tragedi yang pernah terjadi. Hari grand opening sekolah baru tiba. Cuaca cerah seolah ikut merayakan kebangkitan kami. Warga kampung, para murid, guru, dan tamu undangan berkumpul dengan wajah penuh harap dan senyum. Acara dimulai dengan doa bersama, diikuti sambutan dari kepala desa, perwakilan pemerintah, dan tentu saja dari kami, para korban yang berjuang selama ini. Saat aku berdiri di depan podium, aku merasakan campuran emosi, sedih mengingat masa lalu, tapi juga bahagia melihat hasil perjuangan kami. Sekolah ini bukan hanya bangunan, tapi simbol kekuatan dan harapan. Mari kita jaga bersama, agar tragedi yang pernah terjadi tidak terulang dan generasi kita bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh cinta. Ucapku dengan suara tegas. Anak-anak berlarian dengan riang di halaman sekolah. Tawa mereka menghapus segala kesunyian yang dulu pernah mengisi tempat ini. Aku memandang ke sekeliling dan tahu, meski perjalanan ini berat, kami berhasil melewatinya bersama. Ini adalah awal baru yang cerah, bukan hanya untuk sekolah, tapi juga untuk hidup kami. Kami belajar bahwa dari abu kebakaran, bisa tumbuh api semangat yang membara, menerangi masa depan.